Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah pada sesi kali ini kita ketemu lagi ya, gitu kan. Nah, teman-teman, sebelum saya mulai materinya, saya pengen tanya dulu deh ke teman-teman semua sebagai marketing properti ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mengalami atau bahkan sering mengalami ya. Jadi ketika kita chat gitu kan, ada konsumen masuk, tiba-tiba konsumen itu bilang mau ngambil 3 kafling, kemudian kita ajak survei, dan ternyata saat di lokasi survei itu batal gitu kan. Ngeres nggak sih gitu kan. Terus kayak saya sering lagi, teman-teman pernah ngalamin gini nggak sih, tiba-tiba ada konsumen yang nanya banyak banget, panjang lebar gitu kan ya, dari A sampai Z dia tanyain semua, kita udah jawab semaksimal mungkin itu kan, tapi tiba-tiba konsumennya batal gitu kan ya. Tentu saya dong teman-teman pasti agak kesel juga kan menghadapi konsumen seperti itu. Karena kenapa nggak kesel ya, gimana nggak kesel Kang, orang dia nanyanya lama gitu kan, dia banyak nanya, kemudian saya udah anterin survei ke lokasi gitu kan, saya sudah kasih video konten semua yang dia mau, tapi ujungnya dia batal buat ambil, gagal closing istilahnya. Kesel pasti lah ya, saya pun kesel teman-teman. Tapi teman-teman sebagai marketing properti tentunya hal tersebut adalah hal yang biasa ya. Jadi teman-teman semua, ketika teman-teman menghadapi hal tersebut, maka teman-teman harus bersabar ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman ketika mendapatkan buyer yang kelihatannya hot, tapi ternyata ketika kita follow up ternyata enggak hot gitu loh ya. Atau ketika banyak chat masuk misalkannya teman-teman, beberapa chat masuk tapi ternyata hanya beberapa saat kemudian tiba-tiba bapak itu susah dihubungi atau batal. Nah teman-teman, untuk mengupas permasalahan tersebut, insya Allah teman-teman pada sesi kali ini saya akan membawakan materi mengenai teknik follow up, dan kemudian kita pun akan melihat nih contoh-contoh chatan antara konsumen dengan marketing ya. Jadi kita akan menyontek teman-teman, chatan yang terbukti closing ya, antara marketing dan konsumen itu seperti apa sih ya. Nanti kita akan bahas di sana di sesi kali ini. Nah teman-teman semua, supaya teman-teman gak kelewatan materinya, dan supaya teman-teman pun tahu step by stepnya dan detailnya, dan teman-teman supaya paham, yuk ikutin sesi kali ini, teknik follow up dan contek chatan sampai laris. Nah oke, teman-teman, akhirnya kita masuk ke materi ya gitu kan. Jadi teman-teman, permasalahan yang tadi teman-teman hadapi ya, itu sebetulnya sering banget dialami oleh semua marketing properti ya. Rata-rata semua marketing properti pasti mengalami hal itu, dan ya teman-teman harus bersabar lah. Cuman di balik kita bersabar, kita pun harus tahu juga ya, mempelajari pola-polanya tersebut teman-teman, agar hal tersebut tidak sering terjadi ya. Kenapa saya katakan tidak sering terjadi? Karena hal tersebut ya pasti akan terjadi gitu loh. Jadi kita minimalisir agar hal-hal tersebut tidak sering terjadi ke kita. Caranya seperti apa? Insya Allah akan kita bahas pada sesi kali ini. Nah teman-teman, sesuai janji saya, pada sesi kali ini saya akan membahas mengenai materi kelas WhatsApp part 2 ya. Setelah kita kemarin membahas mengenai kelas WhatsApp part 1 tentang basic WhatsApp ya, dan aturan-aturan jualan di WhatsApp. Nah sekarang kita akan membahas mengenai part 2-nya, mengenai teknik follow up dan juga contek chatan sampai laris ya. Jadi teman-teman semua, materi ini sangat penting banget, terutama buat teman-teman marketing properti yang baru join di marketing properti. Nah ya, jadi kalau teman-teman baru gabung di properti dan baru mempelajari hal properti, maka teman-teman wajib banget mengikuti materi ini sampai beres. Karena metode ini yang saya pakai, metode ini yang beberapa marketing properti pemula gunakan juga ketika mereka terjun di dunia properti ya. Nah mudah-mudahan teman-teman pada sesi kali ini insya Allah sangat bermanfaat sekali, karena di sini kita membahas mengenai hal teknis ya, hal teknis, dan artinya teman-teman tinggal jalankan aja, insya Allah teman-teman akan merasakan manfaatnya. Oke. Nah teman-teman, jadi gini, ketika teman-teman ingin memfollow up konsumen ya, maka inilah ada beberapa hal yang akan teman-teman pelajari di sesi materi ini ya. Jadi ketika teman-teman ingin follow up konsumen, maka teman-teman semua yang pertama harus penuhi dulu syarat follow up ya. Syarat follow up sukses itu apa aja, itu ada syarat-syaratnya teman-teman. Nah yang kedua, teman-teman harus ikuti alur follow up ya. Yang ketiga, baru teman-teman contek chatan sampai laris. Nah artinya teman-teman, kalau teman-teman ingin follow upnya sukses, silakan teman-teman pahami 3 hal ini
ya. Insya Allah teman-teman nanti ketika teman-teman menerima chat atau misalkan ada konsumen yang nanya, teman-teman nggak akan bingung ya. Oke, nah kita akan bahas mengenai syarat. Materi pertama itu mengenai penuhi syarat follow up. Nah teman-teman ya, nah jadi teman-teman gini, ketika teman-teman follow up ya, maka teman-teman tuh harus pastikan syarat follow up ini terpenuhi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sedang memfollow up, teman-teman kalau follow up ingin sukses, ingin closing, maka pastikan ya, saya pesan pastikan syarat ini terpenuhi. Apa aja syaratnya? Yang pertama teman-teman, di sini ada rumusnya TP. Pahami ya. Yang pertama teman-teman harus pahami rumusnya. Yang pertama ada TP dikali XF dikali V ya. Nah teman-teman, TP itu apa? TP itu artinya adalah target pasar. Nah yang kedua XF itu apa? XF itu adalah X factor, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen mau beli ke kita ya. Nah V itu apa? V itu adalah value. Nah jadi nilai ya, kita harus memberikan nilai kepada konsumen yang kita chat ya. Penuhi dulu persyaratan di atas, insya Allah teman-teman closing ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena ketika teman-teman tidak memenuhi salah satu syarat dari rumus ini, saya yakin teman-teman nggak akan closing. Contoh misalkan teman-teman jualan rumah harga 1M misalkan ya, tapi teman-teman menawarkan ke orang yang bukan target pasar, atau misalkan teman-teman chatan sama orang yang sekedar pengen tahu doang, yang bukan target pasar, saya yakin nggak akan closing ya. Karena dia nggak ada kemampuan di sana ya, karena dia bukan target pasar kita ya. Atau misalkan teman-teman tidak memenuhi nih syarat X factor. X factor itu apa aja sih? X factor itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan, yang meliputi dari produknya yang pertama, yang kedua penjualnya, yang ketiga penawarannya ya teman-teman. Nah teman-teman jualan misalkan tiba-tiba teman-teman tidak memenuhi syarat X factor ya, penjualnya nggak jelas misalkan ya, teman-teman misalkan ada marketing misalkan ya, jualan mau rumah mewah tapi marketing tersebut tidak memahami produknya, gimana dia bisa menjelaskan ke konsumen gitu kan? Gimana konsumen bisa paham gitu kan kalau misalkan si penjualnya aja nggak ngerti produknya seperti apa, ujung-ujungnya gagal closing teman-teman ya. Nah yang ketiga, kalau misalkan value kayaknya nggak penting Kang, kata siapa nggak penting gitu kan ya teman-teman. Ketika orang ingin membeli produk ya, ketika si konsumen ingin mengambil suatu properti, dia pasti akan mempertimbangkan value yang teman-teman bisa berikan ya, atau developer berikan kepada konsumen tersebut. Value itu apa aja? Dari benefit gitu kan, kemudian dari emosionalnya, dan juga spiritual. Nah itu teman-teman, misalkan orang pengen ngambil rumah syariah ya, maka dia akan menilai apakah rumahnya itu dekat dengan masjid atau enggak gitu kan, apakah bisa menunjang lingkungannya atau enggak gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman follow up, pastikan syarat follow up ini semua terpenuhi. Oke. Nah terus gimana dong penerapannya, kita bahas satu-satu ya. Nah teman-teman, kita akan bahas dulu mengenai target pasar ya. Nah jadi teman-teman, untuk syarat follow up sukses yang pertama itu teman-teman pastikan ya, ini pastikan banget konsumen yang teman-teman follow up itu adalah target pasarnya ya. Jangan sampai ketika teman-teman capek-capek follow up ternyata bukan target pasar. Cara gimana supaya kita tahu kalau yang kita follow up adalah target pasar? Maka teman-teman harus menggali sedalam mungkin gitu kan mengenai konsumen tersebut ya. Bisa ditanya mengenai minatnya, kemudian tanya juga hobinya, kemudian pendapatan. Kalau pendapatan kita nggak mungkin tanya gaji ya, kita tanya aja Bapak kerja di mana gitu kan, sebagai apa gitu kan. Kemudian kita tanya juga lokasinya di mana Pak domisili. Kemudian kita tanya umur. Kalau umur kita bisa estimasi dari fotonya ya, umur kita bisa estimasi. Kemudian pekerjaan gitu kan, pekerjaan ini kan nyambung dengan pendapatan. Nah ini teman-teman, jadi ketika teman-teman baru banget mendapatkan data atau baru mendapatkan leads prospek, maka teman-teman pastikan orang tersebut adalah target pasar kita ya. Nah teman-teman, jadi kalau misalkan kita paham target pasarnya ya, kalau kita tahu gitu kan gimana caranya, teman-teman harus tahu juga buyer persona
konsumen tersebut atau calon buyer tersebut, supaya kita memastikan bahwa orang yang kita follow up itu adalah benar-benar target pasar kita gitu, target pasar projectnya. Nah kalau misalkan teman-teman pengen lebih detail lagi ya, selain tadi beberapa kriteria di target pasar yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka teman-teman bisa juga dengan menganalisa buyer personanya ya. Nah, buyer persona ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah biasa, teman-teman sebetulnya nggak harus bikin kolom seperti ini ya. Ketika teman-teman menghubungi konsumen tersebut, teman-teman cukup gali aja, lakukan pendekatan, kemudian teman-teman tanyakan gitu kan, namanya siapa gitu kan, lokasinya di mana gitu kan. Kemudian teman-teman tanyakan juga pekerjaannya apa gitu kan, sebagai apa gitu kan, ada keluarga nggak gitu kan ya. Jadi teman-teman itu ya, teman-teman yang penting kalau teman-teman pengen tahu target pasarnya siapa, teman-teman harus tahu buyer personanya. Caranya gimana? Caranya lakukan pendekatan terlebih dahulu dan gali pertanyaan sedalam-dalamnya. Oke? Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman bisa mengisi buyer persona terhadap buyer tersebut, dari sini teman-teman sebetulnya udah bisa memutuskan nih, ini konsumen ini mau jadi beli atau enggak gitu kan. Ini konsumen ini ada potensi buat ngambil atau enggak gitu ya. Maka teman-teman harus mengisi buyer persona ini, harus paham mengenai buyer persona ini ya. Nah, untuk penjelasan buyer persona ini nggak akan saya bahas di sini karena lumayan panjang ya. Jadi teman-teman silakan akses e-course saya mengenai Facebook Ads Part 1. Di situ dijelaskan tuh buyer persona secara detail ya, mengenai dan juga contohnya sama seperti ini ya. Intinya teman-teman lakukan pendekatan dan tanya mengenai goalnya apa beliau, kemudian keinginannya apa gitu kan, bukunya apa, hobinya apa, minatnya apa, kerja di mana, pendapatannya kira-kira berapa, punya anak atau enggak. Nah itu teman-teman pokoknya gali dengan pendekatan ya. Kalau teman-teman udah tahu, udah kenal dengan konsumennya, dari situ teman-teman sudah bisa menentukan ini konsumen ngambil atau enggak ya, seperti itu. Nah yang kedua mengenai X factor ya. Jadi teman-teman syarat sukses follow up yang pertama tadi kan target pasar, yang kedua adalah X factor. Nah X factor ini meliputi dari 3 hal teman-teman. Yang pertama produknya, yang kedua penawarannya, dan yang ketiga adalah penjualnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sedang mau follow up orang ya, pastikan teman-teman paham produknya ya. Paham produknya artinya teman-teman tahu bahwa konsumen ini sesuai dengan kriteria projectnya, sesuai dengan market produk properti tersebut ya. Contoh misalkan Granada Land gitu kan. Nah yang kedua teman-teman berikan penawaran ya. Contoh misalkan ini kemarin kan Idul Adha ya, misalkan kita kasih promo gratis domba kurban gitu kan selama pembelian 1 kafling ya, 1 kafling sama pembelian periode di sini kan ada tuh dari 10 sampai 20 Juli 2021 ya. Nah terus juga penjualnya teman-teman ya, penjualnya ini pun penting. Jadi kita sebagai penjual kita harus bisa meyakinkan konsumen, meyakinkan calon buyer supaya mereka rela mengeluarkan uangnya puluhan sampai ratusan bahkan sampai miliaran lewat kita ya. Karena gitu teman-teman ya, logikanya seseorang konsumen rela mengeluarkan uang puluhan ratusan bahkan sampai miliaran karena apa teman-teman? Karena percaya ke kita. Jadi teman-teman ini faktor yang sangat penting, dan X factor ini teman-teman jangan sampai hilangkan ya. Ketika teman-teman nggak tahu satu aja syaratnya, nggak ada penawaran, nggak ada produk, ya teman-teman ya saya yakin nggak akan bisa closing gitu ya. Jadi teman-teman X factor ini harus teman-teman pahami ya. Nah kita akan urai satu persatu. Yang pertama, X factor yang pertama penjualnya teman-teman. Jadi teman-teman penjual ini sangat penting ya. Kepribadian seorang penjual itu sangat menentukan konsumen itu mau ngambil ke kita atau enggak ya. Kepribadian kita itu menentukan seseorang itu yakin ke kita atau enggak ya. Nah supaya konsumen itu yakin ke kita, maka beberapa hal harus kita siapkan teman-teman. Apa aja gitu kan, personality yang harus kita tonjolkan kepada konsumen. Nah yang pertama teman-teman harus memberikan penampilan yang bagus ya. Dari kalau misalnya ketemu langsung ya, pakainya rapih gitu kan, sesuaikan dengan calon buyer kita ya. Nah terus kalau misalkan online kan nggak ketemu Kang, nah maka teman-teman bisa tuh foto profilnya dibagusin ya, misalkan pakai foto profil yang lebih profesional. Yang pertama itu. Yang kedua teman-teman pun bisa juga tuh bikin di WhatsApp bisnisnya akun profilnya diperbaiki gitu kan, kemudian buat Facebook akunnya itu disesuaikan.
Nah itu teman-teman ya, jadi kalau misalkan penampilan itu nggak cuman secara fisik, tetapi secara online pun itu mempengaruhi ya, mempengaruhi orang mau beli ke kita atau enggak. Ya gitu teman-teman ya, jadi kalau misalkan kita kan online jualan ya, berarti teman-teman buatlah foto profil yang bagus seprofesional mungkin gitu kan, buatlah akun WhatsApp bisnis yang bagus, yang jelas, yang ada katalog-katalognya, sehingga konsumen ketika melihat kita lebih terlihat lebih profesional ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah yang kedua adalah pengalaman. Nah ini teman-teman, jadi semakin seorang marketing properti itu lama terjun dunia properti, atau selama dia terus mendalami ya, serius di bidang properti, insya Allah teman-teman, maka si marketing properti itu akan memiliki pengalaman yang lebih banyak, sehingga dia mengerti dan paham gitu kan cara mendekati konsumen ya, cara melakukan pendekatan terhadap konsumen, cara menggali kebutuhan konsumen, dan konsumen pun biasanya akan lebih nyaman gitu kan dengan marketing properti yang udah profesional tersebut ya, karena dia ngerasa nyaman, ngerasa tidak dikejar-kejar gitu kan, ngerasa diarahkan, ngerasa dikasihkan solusi gitu ya. Nah jadi teman-teman, untuk pengalaman ini teman-teman, karena kalau misalkan teman-teman masih baru di dunia properti, maka teman-teman wajib banget belajar ya. Saya kasih tahu, wajib belajar dan praktek ya. Jadi kalau misalkan teman-teman baru terjun, jangan sampai ada alasan, Kang saya kan pengalaman yang masih kurang. Toh kan banyak orang yang sudah berpengalaman, kenapa teman-teman gak belajar di sana sama orang tersebut gitu. Atau misalkan teman-teman melihat beberapa akun YouTube properti, banyak banget teman-teman yang ngajarin bagaimana caranya berjualan properti ya. Nah yang ketiga adalah perilaku teman-teman. Nah ini pun sangat menentukan juga nih, konsumen itu melihat kita teman-teman ya. Contoh misalkan ketika konsumen ngechat ya ke kita sebagai marketing, kita fast respon nggak gitu. Kalau misalkan kitanya fast respon, insya Allah konsumen senang. Tapi kalau kita slow respon, dijamin konsumen kesel gitu. Kenapa kesel? Ini orang niat jualan gak sih gitu kan? Saya udah nanya, saya niat beli, tapi kok nggak dibalas-balas gitu kan? Kan jadi kesel ya konsumen gitu. Nah itu teman-teman ya, perilaku. Terus juga kan dari bahasa juga gitu kan, ketika misalkan kita bertanya kepada konsumen dengan kata gue lo gitu kan, boleh nggak? Boleh-boleh aja gitu kan, selama konsumen yang kita komunikasi tersebut ya, dia pun ya menerima itu ya, itu teman dekat kita ya, kita biasa ngomong ke teman kita gue lo ya nggak masalah gitu ya, selama konsumen tidak keberatan dan kita mengikuti style konsumen tersebut, kita ngomong ya gue lo gitu kan ya, nggak masalah, nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak masalah. Jadi perilaku ini teman-teman, kita mau intinya memberikan pelayanan terbaik, dan juga kita sesuaikan ya perilaku kita dengan konsumen kita. Kalau misalkan dia orangnya formal ya kita harus formal, kalau dia orangnya santai ya kita harus santai gitu kan, kalau dia orangnya tenang gitu kan kita pun harus tenang gitu kan, jangan terlihat buru-buru. Nah kemudian teman-teman, yang dilihat dari konsumen adalah budaya kerja kita ya, contohnya mirip dengan perilaku lah itu kan. Jadi ketika misalkan ada konsumen yang tadi kan contohnya ada yang bertanya, kita harus fast respon, kemudian pun kita pun harus on time misalkannya, ketika misalkan konsumen mau survei misalkannya, kita sudah siapkan semuanya gitu kan di lapangan, tim lapangan kita sudah ada gitu kan. Kemudian juga tim darat kita sudah siapkan gitu kan. Kemudian juga kita udah berikan jalur-jalurnya, alternatif ke konsumen. Nah itu teman-teman, jadi budaya kerja ini kita memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, sehingga konsumen merasa puas kepada kita ya. Jadi itu sangat penting teman-teman. Nah kemudian cara bicara, nah ini teman-teman, ini sangat berpengaruh terhadap penjualan juga ya, ketika kita follow up. Kalau misalkan kita lagi telepon dengan konsumen, pastikan teman-teman biarkan bapaknya dulu yang bercerita ya, karena kita pengen tahu dulu nih, ini konsumen ini dia ngomongnya cepet nggak ya, atau biasa aja, atau sedang gitu kan, atau bapak ini tipe orangnya seperti apa. Nah itu teman-teman, ketika teman-teman berbicara dengan konsumen, pastikan konsumen dulu yang berbicara, supaya kita bisa menyesuaikan ya. Jangan sampai teman-teman begitu telepon terus teman-teman jorocos panjang gitu kan, tiba-tiba konsumennya nggak ngerti, akhirnya gagal closing gitu kan. Itu ya teman-teman. Nah kemudian gestur teman-teman, gestur pun sangat penting ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bertemu dengan konsumen, nah maka teman-teman ketika mempresentasikan project ya, di lokasi project, nah teman-teman harus memberikan gestur yang bagus gitu kan ya. Tegaklah, misalkan jalannya pun harus meyakinkan, tatapan matanya pun harus meyakinkan gitu kan, jangan sampai konsumen ragu ya.
Nah untuk gesture ini memang harus ya harus ngelihat lah ya, harus lihat secara langsung karena kan gerak tubuh ya masuk kategori atau body language gitu kan. Nah kemudian teman-teman sebagai pribadi seorang penjual pun ya teman-teman harus tahu product knowledge gitu, karena ini bahaya banget kalau teman-teman jualan project tapi nggak tahu projectnya apa, nggak tahu paham lokasinya di mana gitu kan, fasilitasnya apa, benefitnya apa. Bahaya banget ya kalau teman-teman nggak tahu project knowledge. Saya sarankan mending nggak usah jualan deh, karena saya yakin bakal gagal gitu ya. Jadi teman-teman pastikan paham product knowledge-nya. Oke. Nah ini beberapa hal X factor dari pribadi penjual ya, kepribadian kita. Jadi teman-teman kalau misalkan sekarang saatnya introspeksi diri, kira-kira apa kekurangan kita ya dari poin-poin yang sudah saya sampaikan di sini. Kalau misalkan teman-teman merasa ada bagian yang merasa kurang di sana, maka saya sarankan untuk segera memperbaikinya. Segera memperbaiki, segera evaluasi gitu ya. Karena kalau teman-teman tidak segera memperbaiki, saya yakin teman-teman semua akan gitu-gitu terus ya, nggak akan closing ya. Gitu ya teman-teman. Nah kemudian produknya ya teman-teman, dari X faktornya tadi kan kita sudah membahas mengenai satu yang penjualan, yang kedua produknya. Nah teman-teman di sini pun wajib banget paham gitu mengenai produk yang teman-teman jual. Contohnya ini ya, Granada Land. Nah teman-teman harus paham tuh Granada Land itu apa sih, coveringnya kayak gimana sih, benefitnya apa aja sih ya, kemudian fasilitasnya akan diterima oleh konsumen apa aja. Nah teman-teman harus jelas itu lokasinya di mana, jalan alternatif ke sana lewat mana aja, teman-teman harus tahu ya, harus tahu gitu kan. Nah ini ya, jadi teman-teman benefitnya harus tahu gitu kan, harus tahu dan paham gitu kan. Nah kemudian yang ketiga adalah penawarannya teman-teman. Jadi X factor yang ketiga penawarannya, teman-teman pun ketika sedang memfollow up pastikan teman-teman memberikan penawaran yang terbaik buat konsumen ya. Contoh misalkan ini ada promo nih gitu kan, tawarkan ke konsumen gitu kan, Bu alhamdulillah nih sekarang ada promo Idul Adha gitu kan, dari tanggal 10 sampai tanggal 20 kalau ibu beli coveringnya cash tunai gitu kan, langsung ibu berhak mendapatkan 1 ekor domba kurban Bu gitu kan lumayan gitu ya. Teman-teman jangan pernah berpikir cuma domba paling 3 jutaan gitu kan, jangan mikir kayak gitu. Tapi karena buat konsumen ini sangat bernilai teman-teman, sangat berharga ya, sangat berharga. Artinya teman-teman semua ketika developer itu ya mengeluarkan suatu promo, buru-buru langsung kasih info ke konsumennya ya, supaya mereka dapat infonya langsung, dan insya Allah dia pun berminat gitu. Karena kan ketika kita memberikan promo itu bisa mempengaruhi emosi konsumen tersebut buat ngambil ke kita gitu ya. Nah atau misalkan brosur, misalkan Bu ini harganya 45 juta nih Bu, rencananya bulan depan mau naik harganya, ayo Bu cepet buru-buru ambil ya, bisa tuh teman-teman ya kayak gitu ya, gitu teman-teman. Jadi teman-teman X factor yang mempengaruhi follow up sukses, yang pertama tadi kan apa, penjualnya, yang kedua produknya, dan yang ketiga adalah penawarannya ya. Nah selain itu ada target pasar ya teman-teman ya, ingat ya, target pasar dikali X factor ya. X factornya itu penjualnya, produknya, dan penawarannya. Nah yang terakhir ada value teman-teman. Nah ini dia, teman-teman harus tahu juga value-nya. Kita harus memberikan value kepada konsumen tersebut ya. Value itu apa aja sih? Jadi di sini ada formula teman-teman ya, ada formula gimana ketika teman-teman memenuhi formula ini, insya Allah teman-teman follow up-nya bisa closing. Apa aja itu? Yang pertama adalah rumus EB ditambah FB ditambah SB dibagi cost. Ya, maksudnya apa nih? Maksudnya gini teman-teman. Ketika kita bisa memberikan value, nilai kepada konsumen ya, maka konsumen itu sudah tidak mempertimbangkan harga teman-teman. Jujur ya, ini pengalaman saya pribadi ya. Ketika kita bisa memberikan value suatu produk ya kepada konsumen, maka konsumen itu sudah tidak memandang lagi harga ya. Apa aja sih gitu kan EB, FB, dan SB. EB itu adalah emotional benefit. Nah teman-teman ya, emotional benefit artinya teman-teman harus memberikan benefit emosi kepada konsumen. Benefit emosi itu kayak gimana sih gitu kan. Emotional benefit itu adalah contohnya kita bisa memuaskan konsumen ketika dia beli tanahnya di kita gitu kan ya, gitu. Contoh misalkan Pak beli tanah di sini harganya 45 Pak, tapi kalau insya Allah nih dalam waktu dekat 5 tahun lagi harganya bisa naik 2 kali lipat gitu kan. Nah, itu kan konsumen bakal senang gitu kan. Atau misalkan Pak ini Pak
khusus bapak, ini khusus bapak gitu kan. Kalau bapak ambil tanya sekarang pembayaran cash, bapak bisa dapat diskon 3 juta pak gitu kan. Itu kan artinya kita memberikan emosi benefit sehingga orang konsumen itu mau buru-buru ngambil tanahnya ke kita gitu kan ya. Atau misalkan pak ini pak alhamdulillah nih lokasi kafling kita peminatnya tinggi, bahkan sekarang stok kaflingnya tinggal sisa 5 unit lagi pak, ya pak buru-buru booking gitu kan ya. Jadi kalau misalkan dia ngerasa bahwa produknya itu banyak peminat gitu kan, dan dia ternyata bagian orang yang beruntung mengambil tanah di sana gitu kan karena masih ada sisa 5 kafling, itu maka emosi benefitnya dia akan puas gitu ya, dia akan senang gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi keuntungan emosi ini itu adalah dimana benefit yang bisa kita berikan berupa emosional ya, sehingga bisa memberikan kepuasan terhadap konsumen teman-teman gitu. Nah terus adalah yang kedua FB ya. FB itu adalah functional benefit. Jadi functional benefit adalah benefit fungsional yang bisa diterima oleh konsumen itu apa aja sih gitu kan. Contoh misalkan bapak kalau beli tanah di sini, bapak dapat tanahnya sekian 100 meter persegi, kemudian tanahnya kita awasi pak gitu kan, kita ada gerbang masuk di Granada Land misalkan ya, kemudian bapak di sini pun enak gitu kan, fasilitas umum kita sudah sediakan, WC sudah ada, masjid sedang dibangun misalkan ya, kemudian gazebo banyak, spot foto banyak, tempat bermain pun ada gitu kan. Nah itu kan functional benefit yang bisa diberikan kepada konsumen ya, itu teman-teman. Yang terakhir adalah SB. SB itu adalah spiritual benefit ya. Spiritual benefit itu adalah benefit spiritual yang bisa konsumen dapatkan. Contoh misalkan di Granada Land itu kan akan dibangun pesantren ya, dan juga di sana sedang dibangun masjid ya. Artinya konsumen akan merasa nyaman di sana karena dia ngerasa ketika ingin sholat ada masjid gitu kan. Atau misalkan ketika dia ingin menyekolahkan anaknya di pesantren, ada pesantren di sana gitu, sehingga lokasi Granada itu bisa terasa lebih islami ya gitu teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman, ketika teman-teman memberikan value ini kepada konsumen, saya yakin teman-teman konsumen itu udah ngelihat harga ya. Dan itu pun beberapa marketing properti pun sudah mengalaminya, dan termasuk saya sendiri pun mengalami itu gitu kan, dimana konsumen itu udah ngelihat harga, mereka malah udah nggak minta diskon gitu kan, gitu kan. Yang penting kita berikan rekomendasi tanah yang terbaik ya, lokasi terbaik, insya Allah dia ngambil gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi intinya beberapa hal yang bisa mempengaruhi faktor full up sukses itu kan, yang pertama tadi target pasar, yang kedua X factor ya, X factor itu terdiri dari penjualnya, produknya, dan penawarannya, dan yang terakhir ada value ya. Nah value ini adalah terdiri dari functional benefit, emotional benefit, dan spiritual benefit ya. Nah teman-teman, itulah beberapa syarat full up sukses ya. Jadi teman-teman semua pastikan syarat-syarat follow up tersebut terpenuhi. Nggak ada satu aja teman-teman ya, saya yakin teman-teman gagal closing ya. Ini karena ini termasuk kategori syarat ya teman-teman. Jadi kalau nggak ada satu poin aja, teman-teman pasti nggak bisa closing gitu ya teman-teman. Agak susah lah gitu kan, susah buat closing gitu. Oke gitu teman-teman untuk sesi pertama. Nah oke. Setelah tadi kita membahas mengenai syarat follow up sukses, nah sekarang kita akan membahas mengenai alur follow up ya, dan juga kita akan nyontek nih chatan yang lain itu seperti apa sih gitu kan, supaya nggak penasaran ya. Nah jadi teman-teman, ketika teman-teman memfollow up konsumen atau calon buyer ya, teman-teman bisa mengikuti alur follow up seperti ini ya. Nah ini teman-teman, kenapa teman-teman saya katakan bisa mengikuti alur, karena untuk alur follow up ini tidak seperti syarat ya teman-teman. Artinya kalaupun ada poin yang teman-teman lewati, teman-teman masih bisa closing ya, karena saya pun pernah mengalami itu gitu kan. Jadi teman-teman, alur follow up ini saya buat karena ini berdasarkan dari pengalaman pribadi dan juga pengalaman beberapa marketing gitu kan, ketika mereka mendapatkan prospek gitu kan ya, apa aja yang mereka dapatkan gitu kan, pola-polanya alurnya seperti apa. Nah yang pertama, ketika konsumen atau marketing mendapatkan prospek, itu mereka langsung melakukan salam dulu gitu, salam dan pengenalan gitu kan, kemudian melakukan pendekatan ya teman-teman. Pendekatan itu ya kayak nanya namanya di mana, alamat di mana gitu kan, domisilinya di mana gitu ya, terus bapak juga minat nyari kafling apa gitu kan. Kemudian baru kita berikan penawaran gitu kan, penawaran projectnya ya. Nah setelah kita memberikan penawaran, otomatis kan bakal ada tanya jawab tuh dari konsumen. Nah maka kita berikan pelayanan ke konsumen tersebut gitu kan. Kita
segera jawab pertanyaan yang diajukan oleh konsumen calon buyer ya. Nah kemudian kita lakukan follow up teman-teman ya, follow up, karena biasanya ketika konsumen sudah bertanya itu biasanya kalau kita nggak follow up ya, kalau buyer yang nggak hot itu biasanya dia agak jarang ngechat lagi kita gitu. Jadi teman-teman wajib banget follow up gitu kan ketika menemukan konsumen seperti itu. Nah kemudian kita arahkan survei, setelah survei kita arahkan booking, DP, dan kemudian akad ya. Nah setelah akad teman-teman baru bisa mengajukan bonus gitu ya teman-teman. Nah jadi alur follow up ini saya buat emang alurnya seperti ini teman-teman gitu kan. Kalau misalkan nih Kang, kalau misalkan nggak pendekatan, nggak pelayanan, bisa langsung booking nggak? Bisa gitu kan. Bisa langsung survei nggak? Bisa gitu loh. Kenapa? Karena banyak juga marketing properti yang dia itu hanya nge-share iklan di grup WhatsApp ya, atau nge-blast, tiba-tiba konsumennya datang survei gitu kan. Nggak ada salam pengenalan, nggak ada pendekatan, nggak ada penawaran ada sih ya gitu kan, via poster gitu kan. Nggak ada pelayan, nggak ada follow up, tiba-tiba survei, booking, akad, ada teman-teman ya. Dan saya pun ada mengalami seperti itu teman-teman ya. Jadi alur follow up ini teman-teman, alurnya kalau misalkan teman-teman baru banget gitu terjun di dunia properti, maka bisa mengikuti alur ini ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang udah profesional, dia tahu banget gitu kan ketika konsumen sangat hot itu dia biasanya cukup salam pengenalan dan langsung ajak survei atau booking gitu ya, kasih penawaran, ajak survei dan booking gitu teman-teman ya. Nah jadi teman-teman untuk alur follow up ini seperti ini, sangat simpel ya, tapi teman-teman bisa diikuti satu persatu ya, ini tergantung dari konsumennya gitu. Oke, nah sekarang teman-teman kita langsung ke materi ketiga gitu kan. Jadi alurnya seperti itu ya, yang udah tadi saya sampaikan. Nah maka mungkin teman-teman bertanya, Kang contohnya seperti apa kalau misalkan alur yang tadi saya tunjukkan gitu kan. Nah supaya lebih jelas gitu kan mengenai syarat follow up dan juga alur follow up gitu kan, mending kita nyontek aja gitu, karena kita pusing lah kalau teori-teori ria gitu ya, teori-teori belaka gitu ya. Jadi kita langsung contek aja catatannya. Nah untuk sesi contekan ini teman-teman silakan amati ya, dan kalau saya sarankan sih ya tiru juga ya, tiru gitu kan, tapi jangan contek saklek ya, tapi tiru polanya seperti apa. Oke, nah kita contoh misalkan kita nge-prospek data pribadi ya. Misalkan ini ada data pribadi, mungkin teman-teman pun punya ya database pribadi di WhatsApp. Teman-teman bisa cek sendiri masing-masing ya. Misalkan di WhatsApp teman-teman kontaknya ada berapa gitu kan. Contohnya ada 2000 kontak lebih misalkan. Nah kemudian kalau misalkan teman-teman sudah memiliki data pribadi, atau misalkan teman-teman dapat data leads ya dari iklan, orang baru ya, kalau misalkan udah kenal sih ya nggak masalah lah ya misalkan. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin menawarkan pertama kali, maka teman-teman yang pertama harus teman-teman lakukan adalah melakukan salam dulu ya, salam pembuka dulu, kemudian izin gitu kan, kemudian memperkenalkan diri ya. Nah kemudian teman-teman melakukan pendekatan, tanya kabarnya, gali kebutuhannya apa gitu kan, kemudian melakukan penawaran ya, penawaran produk, copyrightnya siapkan, dan juga selling point dan benefit kita harus sampaikan ke konsumen ya. Nah contoh ini teman-teman ya, konsumennya Pak Eko, database didapat dari kerabat atau teman tidak dikenal ya. Close-nya tidak Calvin teman-teman, ini ya contek chatannya ya. Nah ini teman-teman bisa teman-teman lihat. Nah ya, jadi ketika kita menawarkan project ya pertama kali, maka tadi kan urutannya pendekatan dulu ya gitu kan. Salam dulu, pengenalan diri, assalamualaikum, selamat malam Pak Eko, perkenalkan saya, nama marketingnya siapa ya gitu kan, sebutkan nama, perkenalkan diri ya. Kemudian juga saya dapat kontak bapak dari kakak saya. Nah jadi kalau misalkan teman-teman dapat database dari kerabat, sebutkan juga tuh databasenya dari mana. Nah baru lakukan penawaran gitu kan, saya yang menawarkan kafling serbaguna Pak gitu kan ya, kafling serbaguna, kasih posternya, kasih copywritingnya gitu kan. Nah alhamdulillah tuh kan bapaknya nanya gitu kan, kita follow up lagi gitu kan, assalamualaikum Pak gitu kan, seperti ini presentasinya, waalaikumsalam, saya siap telepon dan tanya-tanya Mas gitu kan, Senin ya saya telepon dan tanya-tanya gitu ya. Nah jadi teman-teman ketika teman-teman melakukan pendekatan gitu kan ya,
Nah, konsumen kan udah mulai ada ketertarikan ya, minat di sana gitu kan ya. Nah, maka teman-teman lakukan follow up. Nah, ini kan dia udah mengatakan hari Senin akan telepon dan tanya-tanya. Nah, maka teman-teman pastikan hari Senin itu teman-teman menghubungi beliau ya, jangan sampai enggak. Ini kan tanggal 13-14 gitu kan. Nah, berarti hari Senin kita pastikan teman-teman harus bertanya kepada konsumennya ya. Jadi ketika teman-teman melakukan penawaran ya, maka gunakanlah salam, pengenalan, pendekatan dahulu, baru kemudian penawaran kafling gitu teman-teman. Ya jadi simple dan teman-teman bisa contek aja ini, silahkan teman-teman screenshot aja ya untuk chatannya seperti apa. Oke. Nah langsung kita follow up lagi gitu kan, diskusi dulu sama istri katanya. Oke baik Pak. Nah terus ada lagi gitu kan, bapaknya bilang untuk konsumennya kan, jujur sebenarnya saya mau beli 3 kafling, coba kasih denahnya gimana, kemudian akses jalannya Mas. Nah ini kan kita follow up lagi gitu kan, follow up, kita kasih denah, kemudian kita follow up lagi nih. Jadi ketika teman-teman memfollow up konsumen, maka teman-teman jangan langsung nanya Pak jadi ambil enggak, jangan, tapi teman-teman berikan update progres pembangunan di lokasi project ya, contoh ini ya, teman-teman lihat gitu, kita marketingnya mengirimkan video gitu kan, update progres jalan gitu kan di Granada Land ya. Nah alhamdulillah tuh bapaknya yang jawab gitu kan, menurut Mas mana yang strategis. Nah kita kasih penawaran teman-teman. Jadi ketika konsumen sudah oke gitu kan, dia terlihat menarik, minat gitu kan terhadap proyek kita, nah kita langsung ajak survei aja, kita kasih form surveinya gitu kan. Nah alhamdulillah tuh bapaknya bilang bismillah, oke 3 kafling, DP-nya kapan mau ditransfer. Nah itu ya teman-teman. Jadi setelah oke seperti ini, insya Allah konsumennya langsung pembayaran gitu ya teman-teman. Nah yang kedua adalah konsumen EVI gitu kan. Ini database-nya lama pribadi ya, punya sendiri ya, sudah nggak kenal, closing 4 kafling ya. Ini beneran closing ya teman-teman, yang saya kasih contoh di sini. Nah ini contohnya Bu Evi, ini kita nggak langsung pengenalan gitu, nggak langsung salam, tapi langsung di blast ya, di BC broadcast ya, di BC broadcast, kasih poster dan juga copywritingnya. Alhamdulillah ibunya minat ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau teman-teman punya database pribadi ya, seperti kerabat gitu kan, teman dekat, nggak apa-apa langsung BC ya. Tapi kalau teman-teman dapetin database-nya itu database yang belum teman-teman kenal, saya sarankan teman-teman pakai pola yang tadi pengenalan dulu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya database pribadi, rekan kerabat, sahabat gitu kan, atau teman lama, nggak apa-apa di BC, karena yang nggak mungkin lah gitu kan teman sendiri ngeblok kita gitu kan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nawarin langsung ke orang yang nggak dikenal, kemungkinan besar akan diblokir WhatsApp-nya gitu ya. Tapi tenang tapi walaupun diblokir masih bisa dibuka kok gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya gitu ya. Jadi penawaran bisa langsung dilakukan dengan syaratnya konsumen sudah pernah kenal kita gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman ngasal ya, jangan sampai teman-teman ngasal nge-share gitu kan. Yang penting nge-share aja yang banyak gitu kan, siapa tahu nyangkut ya, bisa jadi itu closing gitu kan. Cuman khawatirnya WhatsApp teman-teman diblok gitu kan, WhatsApp teman-teman diblok, kemudian teman-teman nanti nggak bisa dibuka lagi gitu, khawatirnya kesana sih gitu kan. Terus juga kan kita pun melihat dari sopan santun ya teman-teman, sopan santun kepada orang lain ya, karena kan nggak ada juga ya orang yang nomor HP-nya hanya dijadikan sebagai tempat promosi aja atau tempat dijuali ya karena orang tuh nggak mau dijuali gitu loh, itu teman-teman ya. Nah ini terus Bu Evi gitu kan, kita broadcast lagi gitu kan setelah di follow up sekali. Nah akhirnya beliau langsung milih kaflingnya ya. Terus contoh lagi adalah ini konsumen Dian ya gitu kan, database lama pribadi, sudah jarang kontak gitu kan, closing 4 kafling juga ini ya. Nah jadi teman-teman untuk sebelum kita membahas mengenai konsumen Ibu Dian itu ya, nah kita pun harus tahu juga gitu kan tahapan jualannya. Jadi kan tadi kan saya berikan tahapan pengenalan itu kan ya, tahapan pengenalan. Nah sekarang kita akan membahas mengenai tahapan penjualan ya. Jadi kalau tahapan pengenalan itu kan teman-teman emang nggak harus semuanya teman-teman penuhi ya, cuman teman-teman pun harus memastikan faktor-faktor lain ya. Contoh tadi kalau misalkan konsumen menawarkan proyeknya ke orang yang sudah dikenal, nggak apa-apa bisa langsung BC. Tapi kalau teman-teman menawarkan proyek yang
ke orang baru yang teman-teman tidak kenal, maka teman-teman wajib banget melakukan pendekatan gitu ya. Nah terus kalau misalkan sudah melewati tahapan awal itu ya, pengenalan itu, maka teman-teman bisa langsung tahapan penjualan ya. Di tahapan penjualan ini teman-teman ketika sudah melakukan penawaran, maka teman-teman harus melakukan pelayanan ya. Pelayanan itu berupa jawab pertanyaan, fast respon, kemudian harus pelayanan harus jelas dan singkat, kemudian rekomendasikan posisi terbaik ya, kemudian follow up ya. Follow up itu apa sih? Follow up itu adalah ingatkan buyer ya, terus buat jadwal hubungi buyer kapan gitu kan, karena kan seperti contohnya tadi ya Pak Eko, beliau janjian hari Senin dihubungi. Nah itu teman-teman harus buat jadwal gitu ya. Kemudian kirim update progress gitu kan, pengaruh emosi. Nah jadi teman-teman ketika teman-teman follow up konsumen ya, pastikan teman-teman memberikan update progress dulu ya, atau aktivitas di lokasi project ya. Jangan sampai teman-teman ketika teman-teman menawarkan kaflingnya itu langsung ke to the point gitu ya. Misalkan Pak jadi pembayarannya enggak gitu, Pak jadi beli enggak, jangan kayak gitu ya. Tapi kita berikan kepercayaan dulu ke konsumen, keyakinan ke konsumen gitu kan. Supaya konsumen yakin gimana ya, kita kasih info progress, kemudian kasih info aktivitas, kemudian kasih info update kafling yang tersisa berapa kafling lagi gitu kan. Promo juga kita kasih info gitu kan, supaya konsumennya emosinya terpengaruhi gitu ya. Karena kalau misalkan emosi konsumen sudah terpengaruhi, insya Allah dia bakal ngambil teman-teman ya. Contoh misalkan Pak ini kafling sisa dikit lagi nih gitu kan, sisa cuman 5 kafling lagi Pak, ayo ambil Pak, booking dulu bisa Pak gitu kan, gitu ya. Itu pun sering marketing properti sering pakai cara itu dan manjur teman-teman ya. Nah, kemudian kita ajak survei. Nah, survei ini teman-teman bisa lakukan survei sendiri atau teman-teman bisa titipkan ke tim lapangan ya, tim darat gitu ya. Jadi ya kalau dilakukan survei sih ya sambut, tanya perjalanan, basa-basi lah, presentasi project, ajak ke posisi terbaik ya. Kemudian untuk pada saat survei tersebut, konsumen pastikan teman-teman pilihkan lokasi kaflingnya ya. Jangan sampai konsumen yang milih. Karena gini teman-teman, misalkan Grand Deli itu kan ada total sekitar 600 posisi kafling ya, 600 kafling ya. Jangan sampai ketika teman-teman survei ya, menemani survei, terus teman-teman balik nanya ke bapaknya, Bapak jadi ngambil kafling yang mana Pak? Jangan ya, tapi kita tanya kebutuhannya dulu. Bapak beli tanah di sini untuk apa? Oh untuk villa Mas. Wah saya rekomendasikan Bapak ngambil posisi kafling yang di blok A Pak, itu bagus banget gitu kan. Kayak gitu ya teman-teman. Atau misalkan minatnya untuk kebun misalkan, wah rekomendasiin ke posisi blok GHI Pak atau blok C. Nah itu bisa ya teman-teman, seperti itu ya. Nah ini ya tadi udah saya bahas juga ya untuk value formula. Jadi ketika teman-teman melalui tahapan penjualan, maka teman-teman harus memberikan value kepada konsumen. Oke. Nah terus kita ke contoh aja teman-teman. Nah ini contohnya ya, ketika teman-teman awal menghubungi konsumen baru ya, ini sih database-nya udah dikenal nih gitu kan. Jadi ya teman-teman tinggal salam aja lah, assalamualaikum, sore Mbak, gimana kabarnya, basa-basi lah gitu kan. Nah terus teman-teman ini tolong perhatikan ya, di chat yang sebelah kanan nih, gambar sebelah kiri di gambar sebelah kiri gitu kan, teman-teman perhatiin deh kata-katanya itu dia pakai gue loh gitu kan ya, bukan saya atau aku gitu kan ya, atau Isan misalkan ya, atau nama marketingnya, tapi gue lo gitu kan, karena ini teman dekat ya. Artinya teman-teman kalau nawarin ke orang teman dekat ya nggak masalah gue lo kan gitu kan, it's fine gitu kan ya. Nah terus kita kasih penawaran gitu kan, kemudian si konsumen itu ya, badan itu ngejawab katanya, aku pengen juga itu survei ke Granada tapi belum sempet hujan terus. Nah itu kan, itu langsung cash kah gitu kan. Nah terus marketingnya nanya, kok tahu sih Granada? Nah itu teman-teman ya. Konsumennya nanya tuh gitu kan, padahal kan kita belum melakukan edukasi ya gitu kan, baru nawarin doang gitu kan, nawarin tanah harganya 45 di Granada, tapi belum nginfoin tentang benefit, fasilitas dan lain-lain kan gitu kan. Tapi dia udah tahu duluan, karena gitu kan, karena konsumen ini dia selalu memperhatikan status marketingnya teman-teman ya. Coba teman-teman baca deh di chat yang tengah tuh, yang gambar tengah tuh gitu ya, huhukan tiap hari lihat status WA-nya. Nah itu teman-teman ya, artinya teman-teman status WhatsApp itu sangat berpengaruh ya, sangat penting buat kita pegang ya. Jadi teman-teman semua pastikan ya teman-teman update status ya, update status. Nah terus
konsumen nanya syaratnya apa aja, dan ya teman-teman bisa lihat lah gitu kan, marketingnya langsung ngejawab gitu kan, gercep ya, langsung gercep ngejawab gitu kan. Skema pembayarannya ada beberapa mbak, cash keras bertahap dan ini gitu kan. Nah terus ya akhirnya nanya lagi gitu kan di chat gambar ketiga tuh yang belah kanan teman-teman gitu kan. Kita langsung nawarin sekalian ngambil 5 kafling aja buat investasi gitu kan, bagus gitu kan. Nah terus akhirnya karena konsumen ini udah minat gitu kan, baru dia nanya tentang skemanya seperti apa. Terus dijelaskan lah oleh marketingnya ya. Jadi teman-teman, nah jadi harus seperti ini nih, detail gitu kan, fast respon dan detail dan cepat gitu kan. Jadi konsumen pun to the point ya gitu kan, dia pun puas dengan jawaban dari marketingnya. Nah jadi teman-teman, dari chatan ini teman-teman kita tahu nih bahwa kita harus selalu update di status WhatsApp, IG dan FB tentang project. Biasakan sehari minimal 4 kali update ya teman-teman, karena beberapa kali marketing properti itu closing mereka dari kerabat terdekat ya, itu karena mereka ngelihat status marketingnya ya. Jadi teman-teman sangat penting ya. Nah kan untuk konten itu kan sering dikirim oleh koordinator ya teman-teman. Jadi teman-teman pastikan ketika koordinator mengirimkan konten, teman-teman langsung nge-share gitu, jangan sampai disimpan, teman-teman langsung share ya. Terus ini gitu, karena ketika kita ingin follow up, kita nggak langsung nanya, Mbak jadi survei nggak, Mbak jadi bayar nggak gitu kan, Mbak pembayarannya mau kapan nih, Mbak jadi beli nggak kayak gitu ya. Ingat ya teman-teman, ketika teman-teman ingin follow up, berikanlah update progres gitu kan, atau kegiatan di lokasi proyeknya dulu, baru teman-teman tanyakan gitu kan ya. Contohnya ini gambar sebelah kiri kan activity hari ini gitu kan, dia nge-share ke konsumennya, kemudian nge-share lagi gitu kan, view pagi hari di Granada gitu kan. Nah terus baru deh tanya gitu kan, gitu ya. Nah kisah penjelasan lagi ya teman-teman ya, bisa contek aja lah. Jadi ketika konsumen bertanya ya kita harus fast respon dalam menjawabnya ya. Nah ini bisa cek juga di chatan yang gambar ketiga itu gitu kan. Nah ya, jadi teman-teman ketika konsumen itu tertarik, maka kita wajib fast respon ya. Nah kemudian kita ajak konsumen untuk survei gitu kan, survei ke lokasi gitu kan. Assalamualaikum pagi mbak gitu kan, mau jalan-jalan ke Granada gak? Nah jadi teman-teman kalau misalkan ketika teman-teman ingin mengajak survei konsumen ya, apalagi ke Granada, saya sarankan untuk mengubah kata survei menjadi kata jalan-jalan atau wisata ya, atau bermain ya, karena supaya mengubah pandangan konsumen tersebut dari yang survei itu kan panas-panasan, capek-capean gitu kan, jauh-jauhan, menjadi suatu hiburan ya. Jadi teman-teman ketika konsumen mendengar kata jalan-jalan atau hiburan, dia pasti senang. Nah terus di sini kita kasih share lognya ya, share lokasinya. Terus akhirnya alhamdulillah konsumen ini mau ke lokasinya gitu kan, besok pagi itu kan. Nah jadi untuk share lokasi ini pastikan diberikan ketika konsumen itu sudah oke ya, sudah ada jadwal buat ke lokasi kafling ya. Jangan sampai kita nge-share ngasih lokasi tapi konsumennya sebatas nanya gitu, belum menentukan tanggal ya. Kalau misalkan dia belum pasti ke lokasi ya, mendingan kita aja gitu kan, yang misalkan dia pengen estimasi nih jarak dari rumah ke Granada, nah kita aja ngasih info gitu kan ya. Kita yang ngasih info, kecuali dia maksa ya, kecuali konsumennya yang maksa ya udah nggak apa-apa, kita kasih aja gitu ya. Nah terus jadi kalau konsumen mau survei ke Granada atau ke lokasi project, teman-teman arahin juga gitu kan konsumen tersebut buat ajak kerabat-kerabat atau saudara-saudaranya gitu kan, supaya jadi lebih ramai gitu ya, atau supaya kemungkinan closingnya bisa lebih gitu ya. Nah itu kan kita ajak gitu kan, tuh jamnya pun kita tentukan jam berapa gitu kan. Nah terus setelah mau survei, kita terus follow up konsumennya ya. Nah kita kasih share log, kemudian ya share lokasi. Kemudian setelah survei di lokasi, alhamdulillah tuh konsumennya booking ya, ngambil 4 kafling tuh. Bisa teman-teman lihat ya di chat yang ketiga tuh yang belah kanan gitu kan, beliau ngambil blok E 4 kafling ya, 25, 26, 27, 28 gitu ya. Nah jadi teman-teman ketika teman-teman menemukan konsumen yang minat ke kita, maka teman-teman wajib banget melakukan follow up brutal ya, ajak konsumen untuk survei ke lokasinya langsung gitu ya. Nah terus kita follow up lagi nih untuk melakukan pembayaran ya tuh.
enak ya gitu kan. Kalau konsumennya sudah minat ke kita tanyakan assalamualaikum aja, langsung ada transferan gitu ya, transferan. Terus beliau konsumen nanya lagi skemanya lagi gitu kan. Tuh ya. Nah ini teman-teman, intinya teman-teman harus berikan penjelasan sedetail mungkin terhadap konsumen ya. Nah ini kan teman-teman bisa lihat ya, ketika konsumen itu bingung ya, konsumen bingung mau mikir katanya mau ngambil skema yang mana gitu kan, antara cash keras atau bertahap atau cicilan ya. Nah ditelepon lah oleh marketingnya ya. Nah akhirnya si konsumennya ngambil cash bertahap teman-teman ya, karena cash bertahap itu kan mirip dengan cash keras ya harganya ya, tidak ada kenaikan harga. Alhamdulillah konsumennya ngambil cash bertahap dan alhamdulillah sudah lunas juga gitu kan. Nah akhirnya langsung pembayaran gitu kan, ditelepon kan, setelah ditelepon akhirnya pembayaran gitu ya. Nah ini pembayaran lagi gitu kan, tagih kita. Teman-teman ingat ya, ketika teman-teman ingin menagih ya pembayaran, teman-teman jangan terkesan seperti nagih ya, tapi teman-teman harus sebagai reminder ya. Karena ketika konsumen sudah survei lokasi, kemudian juga konsumen itu sudah minat booking ya, dan kita pun tanya komitmen beliau atau konsumen itu mau pembayaran kapan gitu kan. Maka teman-teman pun pastikan juga ketika ingin meminta pembayaran maka bukan menagih ya, tapi kita reminder ya. Remindernya gimana gitu kan, dengan salam dulu gitu kan, atau dengan bisa juga pakai progres ya, bisa sambil infokan progres dulu gitu kan, kita follow up untuk pembayaran. Nah ya, jadi teman-teman setelah survei ya, konsumen itu harus terus di follow up ya, untuk segera melakukan pembayaran kemudian akad gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kita lihat ya chatan yang tadi, artinya kan ada tahapan closing ya dari chatan yang tadi kita udah bahas gitu kan, bahwa ketika tahapan closing itu yang pertama ada booking dulu gitu kan, sebelum survei atau setelah survei, kemudian baru DP pelunasan dan kemudian akad PPJB ya. Nah ini teman-teman, jadi ketika teman-teman sudah memberikan penjelasan yang sangat bagus, detail, kemudian juga konsumennya pun senang ya, memberikan pelayanan yang terbaik, insya Allah teman-teman bisa langsung ke tahapan closing. Nah kalau tahapan closing ini enak ya, karena konsumen ini ya tinggal diingatkan aja gitu untuk pembayaran gitu, tinggal diingatkan untuk pembayaran, insya Allah pembayaran teman-teman ya, ketika konsumen itu udah komitmen. Jadi intinya sebelum ke tahapan closing teman-teman minta ya, pastikan komitmen pembayaran dari konsumen gitu, baru kita bisa ke tahapan closing. Nah ini kita langsung bahas ke contoh selanjutnya adalah konsumen ya. Ini konsumennya Pak Arif ketemu langsung di lapangan ya, stay on site ya, tidak dikenal sama sekali, closing 4 kafling. Nah ini nih ya, marketing saya dan konsumen gitu kan. Jadi untuk konsumen ini Pak Arif ini saya ketemu langsung di lapangan ya. Nah jadi ketika ketemu pun saya langsung lakukan pendekatan ya, tanya Bapak dari mana gitu kan, kerjanya di mana gitu kan, ajak jalan-jalan dulu, Bapak mau kemana aja nih? Mas saya pengen lihat sawah, ajak ke sawah. Mas saya pengen lihat sungainya, ajak ke sungai. Mas saya pengen lihat foto terbaik, foto spot yang bagus di mana, ajak ke tempat foto spot terbagus ya. Jadi saya selama melakukan pendekatan dengan Bapak Arif ini ya kemana-mana bareng terus gitu loh. Jadi saya seperti asisten gitu. Jadi saya memberikan pelayanan terbaik di sana. Alhamdulillah bapaknya minat dan dekat dengan saya gitu kan, sehingga ketika beliau bertanya, Mas posisi kafe yang bagus di mana ya? Oh ini Pak, saya langsung bulatkan gitu. Saya langsung kasih posisinya gitu kan. Jadi teman-teman ketika ada orang yang minat atau konsumen yang minat, maka kita yang menentukan posisi ya teman-teman ya. Kita tanyakan kebutuhannya apa dari konsumen, dan kemudian kita juga yang yang menentukan posisi kaflingnya. Karena konsumen biasanya agak kebingungan ya, mereka agak kebingungan untuk menentukan posisi kaflingnya. Jadi kita yang bantu teman-teman ya, seperti itu. Nah ini makanya kalau misalkan teman-teman baru ketemu orang di lapangan misalkan, maka ya kita langsung ngasih side plan gitu kan, ngasih side plan terupdate-nya gitu kan. Kemudian kasih juga bukti nomor rekeningnya gitu kan. Nah, terus kita doain juga tuh ya, doain gitu kan, terima kasih ya. Kemudian kita pilihkan posisi kaflingnya, dan intinya teman-teman ketika ada konsumen yang minat, pilihkan posisi kafling terbaik untuk konsumen. Juga jelaskan value posisi kafling tersebut, arahkan untuk booking ya. Jadi
ketika ada cafe yang bagus gitu kan, maka kita harus buru-buru arahkan konsumen untuk booking gitu kan ya. Nah ini kan langsung pembayaran gitu kan, by cafe, kemudian ada rinciannya gitu kan, rinciannya. Nah kemudian kita kan akan ingin follow up nih, follow up konsumen buat lakukan pembayaran pelunasan gitu. Nah kita follow upnya yang sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, kita kasih update progress ya, atau promo nih gitu kan. Pak alhamdulillah ada promo nih, getting serentak gitu kan, survei serentak gitu kan ya. Jadi promo ini ya, jadikan promo dari developer sebagai senjata untuk closing teman-teman. Nah ini ya, ketika kita ingin ngecor untuk pembayaran, kita panas-panasin nih, kita pengaruhi emosi konsumen dengan memberikan informasi mengenai update progress di lapangan ya, jalannya sudah dicor gitu kan, kemudian juga blok C gitu kan ya. Kemudian nah kita pun panas-panasin lagi nih, Pak survei kemarin ya alhamdulillah rame banget gitu kan, alhamdulillah rame gitu kan. Terus saya pun kasih info stok kafenya sudah terbatas nih Pak, sisa dikit. Nah akhirnya saya pun kasih penawaran gitu kan, penawaran diskon gitu kan, kalau ngambil satu unit dapat 500.000, tapi kan karena bapaknya lebih dari 4 kafling itu kan bisa dapat 1 juta, potongan 1 juta per unit ya. Nah jadi teman-teman, ketika ada konsumen yang minat, pastikan ya follow up brutal ya, dengan memberi promo terbatas, update progress, juga jumlah kafling untuk pengaruhi emosi ya. Jadi teman-teman, ini ngaruh banget ya, emosi konsumen itu sangat mempengaruhi penjualan ya. Jadi faktor penentu jualan si properti, closing marketing properti atau enggak, closing atau enggak, itu seberapa bagus dia bisa mempengaruhi emosi konsumennya. Benar teman, ini ngaruh banget teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan emosi konsumen itu terpengaruh sehingga dia pengen buru-buru untuk belinya gitu. Nah akhirnya kan alhamdulillah closing gitu kan. Tentu ini yang contoh yang tadi ya, konsumen Pak Eka, ini data iklan dari Facebook gitu kan, tidak kenal sama sekali, cash 3 hari setelah chat pertama ya. Bayangkan teman, closing 5 kafling ya. Ini pengalaman saya juga nih, ini konsumen saya pribadi ya. Ini saya Iksan gitu kan, dari kode Fafam gitu kan. Nah jadi kalau teman-teman dapatkan leads dari iklan ya, maka teman-teman bisa langsung buat chatan seperti ini ya, Waalaikumsalam, terima kasih sudah menghubungi Ihsan gitu kan, insya Allah saya akan bantu bapak untuk proses carving apa. Nah kayak ini, buat chat seperti ini, pengenalan ya. Kemudian kita berikan penawarannya ya, berupa konten video dan copywritingnya kita share. Nah setelah ini teman-teman barulah gitu kan, alhamdulillah konsumennya minat teman-teman. Ciri minat dari mana? Ciri minat adalah banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh konsumen kepada kita ya. Saya katakan ini teman-teman, ini konsumen yang paling kritis ya. Jadi konsumen ini banyak banget bertanya. Coba di teman-teman baru aja perkenalan penawaran, dia udah langsung ngasih beberapa pertanyaan ya, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Udah 4 pertanyaan gitu kan. Ya begitu data masuk langsung perkenalan, kasih info carving dan benefit ya. Nah ketika konsumen bertanya, kita langsung jawab. Nah kita langsung jawab pertanyaan bapak itu gitu kan. Terus nanya lagi gitu kan, untuk ukuran berapa meter Pak gitu kan, daftar harganya ada Pak gitu kan. Nanya lagi, ada koret lokasi Pak, untuk ukuran berapa Pak gitu kan. Kalau beli cash lebih dari carving apakah dapat diskon gitu kan ya. Tuh bertanya lagi gitu kan. Nah, SAM SAG gitu kan, biaya booking apakah hangus ya. Berapa pertanyaan tuh gitu kan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pertanyaan ya. Bayangkan ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman menemukan konsumen seperti ini, teman-teman serasa sedang ujian ya, sedang ujian, karena memang konsumen ini sangat kritis banget. Yang ketika saya tanyakan kenapa beliau kritis, karena beliau ya pernah kejadian lah gitu, pernah kejadian saudaranya itu ya kena tipu gitu ya. Oleh karena itu, karena khawatir, nah beliau pun ingin meminta kepastian kepada saya, dan akhirnya ya saya berikan kepastian tersebut gitu, berikan beberapa bukti gitu kan, beberapa legalitas gitu kan, lokasinya pun ada jelas gitu, dan di sana pun sudah dibangun Cordova gitu, sudah dibangun kandang banyak gitu ya. Nah jadi ketika konsumennya banyak pertanyaan gitu kan, maka supaya meyakinkan ya konsumen tersebut, kita langsung telepon gitu kan, telepon langsung konsumen untuk penjelasan lebih detail ya. Nah setelah ditelepon, akhirnya alhamdulillah bapaknya mau survei gitu kan.
survei gitu kan. Nah terus alhamdulillah tuh bapaknya mau booking 6 kafling ya. Asalnya beliau pengen ngambil 6 kafling, cuma karena kaflingnya tersisa 5 ya cuma 5 lagi gitu loh. Akhirnya bapaknya ya kita negosiasi gitu kan, digeser-geser gitu kan. Akhirnya bapaknya ngambil 5 kafling gitu ya. Asalnya pengen 6 kafling ya, teman-teman bisa lihat tuh di chat yang tengah tuh, Mas mau booking 6 gitu kan. Ternyata karena hanya 5 kafling gitu kan, gitu ya, menegosiasi gitu kan. Kita nego juga buat, karena ini ada yang banyak yang booking, saya pun kemarin waktu itu minta buat konsumen lain yang bookingnya masih kuning-kuning ini kalau bisa direlokasi gitu. Alhamdulillah ada yang direlokasi gitu ya. Dan alhamdulillah sudah fix gitu ya. Nah jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen dapetin chat gitu kan, tiba-tiba konsumennya mau ngambil 6 kafling ya, maka teman-teman wajib fast respon ya. Konsumen fast respon merupakan tanda konsumen positif minat, jawab semua pertanyaan dengan fast respon juga, dan juga tepat ya. Jadi jangan sampai ketika kita menjawab pertanyaan itu ngaler ngidul ya gitu teman. Jadi teman-teman ketika kita mendapatkan pertanyaan yang sangat banyak dari konsumen, teman-teman harus bersyukur, karena itu adalah salah satu ciri buyer yang dia minat ya. Karena kalau misalkan dia nggak minat ya, saya yakin dia pun nggak akan banyak tanya ya gitu teman-teman ya. Karena dia minat akhirnya banyak tanya gitu ya. Nah ini saya kasih legalitasnya gitu kan. Nah terus saya pun kasih rincian harganya, pembayarannya berapa, dan alhamdulillah tuh bapaknya ngambil gitu ya, ngambil 5 kafling ya pembayaran. Ini langsung pembayaran cash tunai ya di tempat ya, langsung akad PPJB ya teman-teman, langsung serah terima alhamdulillah gitu kan. Itu ya teman-teman. Jadi jika konsumen puas dengan pelayanan kita, alhamdulillah hanya dalam 3 hari aja dari sejak chat masuk langsung pelunasan 5 kafling ya. Bayangkan teman-teman, ini orang nggak dikenal ya, orang yang nggak saya kenal gitu kan, orang yang sangat kritis gitu, tapi karena saya fast respon, terus juga ya tadi karena ingat ya syarat follow up, karena orang tersebut adalah target pasar ya, karena dia dapat iklan dari iklan Facebook, artinya dia udah target pasar. Yang kedua adalah X faktornya kita sudah terpenuhi semua ya, dari produknya kita sudah menjelaskan, penjualnya pun saya pribadi ya, produk saya sudah paham gitu kan. Pendekatan pun saya sudah bisa melakukannya, dan penawaran itu waktu itu saya minta diskon tuh, diskonnya lumayan gede juga tuh, karena beliau ngambil 5 kafling cash keras gitu kan, masih penawaran diskon khusus gitu kan. Kemudian juga value gitu kan, kita kasih value, berikan emosi benefit gitu kan, bahwa di sana tuh kaflingnya cuma sisa 5 kafling lagi pak gitu kan. Akhirnya beliau mau ngambil gitu kan, mau ngambil 5 kafling, dan karena adanya penawaran terbatas ya, penawaran potongan diskon yang super besar ya, akhirnya beliau mau ngambil cash tunai gitu kan, pembayaran tunai 5 kafling ya. Jadi teman-teman bayangkan teman-teman, orang rela mengeluarkan uang ratusan juta melalui marketingnya, karena dia sudah percaya gitu, dan juga dia sudah dekat dengan konsumen dengan marketingnya ya. Jadi teman-teman ingat ya, kalau misalkan follow up, penuhi syarat follow up. Nah yang kedua ikuti alurnya. Nah yang ketiga teman-teman bisa contek chatannya gitu ya. Oke teman-teman, jadi kita akhir di ujung materi ya. Intinya kemampuan follow up itu tidak bisa hanya dipelajari, tapi wajib dipraktikkan. Tawarkan ke orang terdekat Anda sebagai latihan follow up ya teman-teman. Oke, itu materi saya kali ini. Ingat ya teman-teman, ini pesan saya gitu kan, bahwa kemampuan follow up itu tidak bisa hanya dipelajari ya, tapi wajib dipraktikkan. Tawarkan ke orang terdekat Anda sebagai latihan follow up. Oke. Jangan lupa teman-teman, setelah sesi ini beres, teman-teman terus lakukan promosi ke orang terdekat ya, karena itu sebagai latihan. Semakin banyak teman-teman follow up orang, semakin terasa juga kemampuan follow up teman-teman ya. Insya Allah teman-teman bisa closing gitu ya. Oke teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.